Malam ini gue mau ngikutin tim Prabu buat patroli. Sebetulnya waktu itu sempat kita ngikutin, waktu kita awal ketemu Prabu tuh, waktu kita diperiksa tim Prabu, kita sempat ngikutin, teman saat itu kita pakai mobil. Jadi mereka tuh greget banget, ada laporan langsung jalan, ada laporan langsung ngebut. Nggak kejar, jadi kali ini kita sengaja ngikutin tim Prabu, langsung ikut pakai motornya. Dan sekarang kita lagi persiapan dulu, mereka mesti upacara dulu sebelum mereka patroli. Kebetulan sekarang malam minggu, kita jalan-jalan sama Prabu, ikutin patroli. Keluarga kita ingat ya, keluarga 12 jam ke depan dalam hal kejadian-kejadian yang perlu dilaporkan oleh presiden. Pada intinya nanti lihat aja di saat kami patroli ya sama Prabu 1 Pak Besar. Jadi biar melihat langsung Bang Ferdian itu bisa menyaksikan bagaimana tim Prabu menjaga Kota Bandung. Siap. Ya. Jadi nanti liku-likunya, suka dukanya kita mengamankan Kota Bandung. Apalagi di situasi COVID yang sedang tinggi-tingginya minggu-minggu ini ya Pak. Ya, sekarang lagi lockdown juga ya. Lockdown. Dalam kota lockdown juga. Dalam kota ya. Nah, makanya nanti kita tetap jaga protokol kesehatan. Jadi mudah-mudahan malam ini Kota Bandung tetap kondusif. Amin. Situasi COVID segera hilang buat kesehatan kita semua. Nah, ini Prabu 1 gabung juga nanti untuk menjaga malam minggu di Kota Bandung. Ya Pak Besar ya. Sip, semoga clear, kondusif, dan tetap utamakan kita keselamatan kita. Nah, Ikutin terus ya, ikut terus nanti kita jalan-jalan patroli bareng sama tim Prabu. Oke, thank you. Nah, ini salah satu anggota tim Prabu lagi persiapan nih nyiapin senjatanya. Senjatanya banyak, cuma ini doang. Pelurunya aman ya. Oh, ini pelurunya nih, senjatanya ngeri. Belum ini di sini juga ada. Jadi persiapan sebelum melakukan patroli itu benar-benar lengkap. Ini ada rompi anti peluru juga, dilengkapi senjata laras panjang, senjata serbu, ada senjata laras pendeknya juga. Karena kita di jalan itu nggak tahu nanti apa yang akan kita hadapi. Kita kadang-kadang juga ada bentrokan-bentrokan ya sama. Tapi mudah-mudahan malam ini nggak ada apa-apa. Ya, ikutin terus. Gue jalan-jalan sama tim Prabu, kita patroli. Setelah apel pertama, sekarang tim Prabu menuju Jalan Asia Afrika Bandung untuk mengikuti apel besar bersama satuan lain. Sekarang tim Prabu mau apel yang kedua di sini di Asia Afrika Bandung. Kali ini apelnya bareng sama semua satuan dari TNI, dari Polri, juga dari Satpol PP. Semuanya apel di sini tiap malam minggu di Asia Afrika untuk koordinasi pengamanan Kota Bandung. Selesai apel, saatnya sekarang kita patroli. Kita keliling Bandung, kita patroli. Siapa tahu nanti ada kesempatan buat sugesti tipis-tipis bareng tim Prabu.
Baris, jaga jarak. Baris, jaga jarak. Di lokasi pertama, tim Prabu menemukan sekumpulan orang lagi nongkrong di sebuah warung pinggir jalan. Dan segera tim Prabu meminta mereka untuk segera membubarkan diri. Ada surat mana? Ada surat. Bodoh berarti. Kamu bayar bilangnya kan? Iya. Hei, jam segini mau kemana kalian? Mau pulang. Tapi bapak saya sama tempat-tempat aja. Ya iya, panas begini. Ya, jangan mabuk, jaga kesehatan, oke? Udah langsung pulang. Jadi barusan itu ada seorang cowok sama 3 orang cewek cakep-cakep lagi nongkrong di pinggir jalan. Setelah diperiksa tim Prabu, ternyata mereka memang pulang kerja, dan saat itu juga tim Prabu meminta mereka untuk segera pulang. Sudah warnanya kayak begini, nggak sesuai STNK. Plat nomor nggak dipasang. Tadi saya bensin. Ngerti nggak kamu? Sini kamu aman berdua. Ya udah sini. Hah? Sini kamu berdua aman. Kamu enggak bisa begini. Makin keras. Bayangin di sini pasti lem banyak sekali. Bayang? Ya, bayang. Santai aja. Bayang ya, banyak sekali lemnya. Masuk ke sela-sela. Jari sela-sela tangan banyak. Bayangin, rasain lemnya makin lama makin kering. Makin kering lagi terus. Rasain lagi. Kebayang? Kerasa keras? Kerasa ya. Lemnya sekarang kering sekali, nggak bisa dilepas. Makin dipaksa lepas makin nempel. Ya. Coba paksa lepas. Makin dipaksa lepas makin nempel. Ini makin keras. Coba paksa lepas. Ya. Ini di borgol nih. Ya. Nggak usah saya pakai borgol. Saya tinggal pergi. Ya. Yuk, tinggal pergi aja. Lepasin. Bisa nggak? Makin dipikirin makin diapain justru makin nempel. Kalian akan buka ini, kalian semua kayak gini. Nih, tolongin temenmu. Hah? Hah? Biarin. Ya, tinggal apa? aja. Kita janjian enggak kan, baru ketemu di sini kan? Bisa dibuka nggak? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Jangan bohong. Tuan, kasih tahu temenmu. Percaya sama sugesti nggak? Percaya. Sebelumnya percaya nggak? Emang percaya. Memang percaya. Soalnya banyak orang nggak percaya. Jadi nggak usah pakai borgol. Nggak perlu, kita nggak perlu. Cukup begini aja. Sok, lepasin. Makin dipaksa makin keras coba. Nah, jadi kita nggak usah beli borgol. Nggak usah, nggak perlu. Nangkep Ini yang paling penjahat bahaya. gini aja. Ya, udah ya. Saya pulang dulu ya. Buka dulu, Pak. Saya mau kerja lagi. Kamu berdiri di jalan nih kan ya? Iya. Nah, ininya nggak tahu kenapa pindah ke kaki, kakinya nempel di jalan. Nggak bisa digeser, nggak bisa lepas. Jadi kalau mau jalan tuh kayak yang nempel keras 1, 2, 3 lepas. Kakinya yang nempel di jalan. Bisa dibuka kan? Ini bisa dibuka, kakinya yang nempel di jalan 1, 2, 3 lepas. Ya, sekarang maju. Ya. Ya. Ayo kita tinggal. Ya, makin dipaksa lepas makin nempel. Bantuin tuh temenmu. Nanti di... Makanya jangan bandel. Hah? Ini udah jam berapa ini? Kalian masih nongkrong di sini. Hah? Situasi pandemi kayak begini. Bisa jalan nggak? Bro, Kayak ada maksudnya. ya gini aja ya, saya tinggal ya. Ya udah ya. Ya. Bantuin dia, bisa jalan nggak dia? Bantuin. Saya tinggal ya. Apa? Saya tinggal ya. Diangkut aja nanti sama temen. Ya tapi janji ya, kalian semua ya. Bubar dari sini ya. Bisa-bisa jangan gini lagi. Mau nggak saya ngebregedik? Ngebregedik. Saya giniin, nggak pergi-pergi sampai pagi, mau nggak? Apa? Hah? Sama Bang Ferdian nih? Benar? Tuh, nih. Kita jalan. Tuh, mau nggak kalian kayak gini? Sampai pagi. Jalan.
Susah. Ya udah, itu ketiga normal semuanya 1 2 3. Coba jalan. Janji ya. Bisa ya? Kenapa? Agak pegal gitu. Ini namanya gini. Oke ya. Janji ya. Buat. Akhirnya dapet juga kesempatan buat sugesti tipis-tipis. Saat tim Prabu sedang berpatroli dengan kecepatan sedang, tiba-tiba di seberang jalan salah seorang anggota tim Prabu melihat 2 orang yang mencurigakan membawa senjata tajam, lari memasuki jalan kecil dan kabur masuk ke dalam gang. Tadi ada mencurigakan. Kabur, lari. Sekarang kita lagi cari. Kamu kaki kayak gitu pakai kaki. Asal nggak bisa nafas saya. Kenapa sih berat banget? Soalnya jaraknya jauh. Harusnya yang lihat langsung ngejar. Ini udah jauh, saya baru ngejar. Tadi yang lihat siapa? Budi. Mbak Budi. Jadi tadi ada orang mencurigakan bawa senjata tajam, terus tiba-tiba lari, tiba-tiba kabur. Kita kejar, udah kehilangan jejak. Kata anak-anak, ada anak-anak lari ke daerah sini, tapi nggak ketemu. Keluar, keluar, eh! Hah? Keluar, eh! Dirusak ke saya, Sob. Kamu keluar. Keluar, keluar! Kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Tiba-tiba di sekitar jalan Pagarsi Bandung, ada sekelompok orang yang sedang bergerombol, dan ketika tim Prabu mendekat, ada satu orang yang mencurigakan yang spontan lari masuk ke dalam sebuah bengkel. Karena mencurigakan, tim Prabu berusaha untuk memproses orang tersebut. Setelah tersangka diproses, ternyata di antara mereka, di antara kerumunan orang-orang itu, ada 3 orang anak kecil yang masih balita berada di sekitar situ. Setelah diselidiki oleh tim Prabu, ternyata kedua orang tuanya pun ada di situ, ada bapaknya dan ibunya. Saat itu juga kepala tim Prabu meminta mereka untuk segera pulang. Tapi si bapak dan si ibu dari ketiga orang anak itu bercerita bahwa sejak COVID-19 ini mereka sudah tidak lagi bekerja dan mereka diusir dari kontrakan mereka. Dan saat itu juga kepala tim Prabu meminta mereka untuk mencari kontrakan baru dan dibiayai oleh kepala tim Prabu. Alhamdulillah sekarang kita istirahat dulu. Tadi kita jalan dari jam 8 apel pertama, terus jam 9 apel kedua ya. Udah gitu kita muter. Ya ada beberapa kejadian di jalan. Yang paling seru tadi kejadiannya pas lagi ada 2 orang mencurigakan bawa senjata tajam kabur, kita kejar. Tapi sayang
nggak dapet karena masuk gangnya banyak banget. Terus ada satu hal yang menarik tadi buat gua pribadi nih ya. Tadi ada kejadian di sekitar jalan apa sih tadi? Pagar sih ada kejadian, ada gerombolan anak-anak yang orang-orang mencurigakan. Periksa satu persatu, ternyata di situ ada satu keluarga tinggal di gerobak. Ibu, bapak sama anaknya masih kecil-kecil tinggal di gerobak. Dan beliau menyarankan untuk tidak tinggal di gerobak, tapi yang bikin saya salut tadi bukan hanya menyarankan untuk tidak tinggal di gerobak aja, tapi juga mau bayarin kontrakannya. Wah, Karena keren banget nih. kami mendengar dari keluhan kedua orang tua tersebut. Dalam situasi pandemik ini memang kami cukup memahami sekali keluhan masyarakat. Tapi yang kami temukan di lapangan, keluarga tersebut sampai terusir dari Kontrakannya. Kontrakan yang lama. Dan saya sama Bang Ferdian melihat langsung di situ ada 3 balita yang notabene-nya adalah anak Tidur di tanah, keluarga tadi cuma pakai terpal doang. Itu yang bikin ya terharu juga ya, apa sedih juga. Akhirnya dari hal tersebutlah kami ingin meringankan beban kehidupan keluarga tersebut dengan kami menampung keluhannya, mencari kontrakan. Coba kita akan bantu keluarga tersebut, mudah-mudahan bisa mendapatkan tempat tinggal layak meskipun hanya mengontrak. Yang terpenting bisa menjadikan tempat berteduh anak dan istrinya. Masa depan anak sangat penting. Kewajiban kita bersama. Rezeki kita ada sebagian yang rezeki mereka juga yang harus kita berikan. Itu yang gua salut dari tim Prabu. Jadi bukan tugasnya nggak cuma nangkep, tapi ngasih solusi juga, ngasih jalan keluar juga. Keren banget. Selesai istirahat, kita lanjut lagi patroli. Makanya saya tinggal kamu boleh sana saya panggil kamu. Ini bukan bajumu. Kok bajunya sih? Untuk apa itu, Kang? Mau mabuk. Pesta di mana pesta? Keluarin. Tuh. Beli di mana? Di Cimundang. Ya, sekarang saya buat. Ya. Ambil. Semuanya ambil, angkat dulu. Ya. Nah, ini contoh situasi pandemik, dia masih bermain-main dengan kesehatan, ya. Dengan minum minuman alkohol, mau diminum 5 orang 3 botol. Yang jelas pasti akan mabuk kan. Makanya sekarang kita suruh buang supaya dia tetap kondisinya normal, tidak mabuk, tidak minum minuman alkohol. Ya? Kamu takut disalahin? Telepon teman kamu suruh ke sini. Biar mereka lihat. Atau apa kalau ada polisi di sini? Kamu ada polisi. Ya udah telepon teman-temannya suruh ke sini biar kamu lihat. Teman-teman kamu lihat kalau kamu kena di sini. Ada nggak handphonenya? Ya. Setelah diproses, akhirnya minuman tersebut pun dibuang dan mereka diminta untuk pulang. Alhamdulillah dari jam 8 sekarang jam setengah 3 jalan-jalan keliling-keliling bareng sama tim Prabu patroli. Alhamdulillah ya secara
global sih secara garis besar Bandung dalam kondisi relatif aman. Tapi ada beberapa kejadian, tapi mungkin juga beberapa kejadian nggak sempat kerekam kamera, tapi yang pasti seru banget. Jam 8 sampai jam setengah 3 ini keliling-keliling, ada beberapa kali istirahat, tapi hanya beberapa menit aja berasa touring.